Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dengan NIM I1E023-012 Angkatan 23 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Jenderal Sudirman. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sistem pendidikan kita terus berinovasi? Salah satunya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum yang satu ini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Tapi apa sebenarnya yang membuat kurikulum ini begitu istimewa? Dan mengapa kita semua, baik itu guru, orang tua, maupun siswa, perlu memahami? Mari kita bahas bersama. Tujuan utama dari sebuah kurikulum adalah memandu proses pembelajaran. Kurikulum memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Menjamin kualitas pendidikan, yaitu kurikulum memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Kemudian, mengembangkan potensi siswa. Kurikulum dirancang untuk membantu siswa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, baik intelektual, sosial, emosional, maupun fisik. Dengan kurikulum secara singkat, yaitu kurikulum adalah rencana pembelajaran yang sistematis dan struktur yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah peta jalan yang menunjukkan apa yang harus dipelajari siswa, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana keberhasilan pembelajaran tersebut diukur. Tujuan utama dari sebuah kurikulum adalah memandu proses pembelajaran. Kurikulum memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus diajari dan bagaimana cara mengajarkannya. Kemudian, menjamin kualitas pendidikan. Kurikulum memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan. Kemudian, mengembangkan potensi siswa. Kurikulum dirancang untuk membantu siswa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, baik itu intelektual, sosial, emosional, maupun fisik. Kemudian, menyiapkan siswa untuk masa depan. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari. Kurikulum merdeka sebagai salah satu bentuk kurikulum yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kurikulum merdeka membantu dan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa. Fokus pada pengembangan kompetensi, itu kurikulum merdeka lebih menerapkan pada pengembangan kompetensi siswa seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang sangat dibutuhkan di abad 21. Kemudian, pembelajaran yang bermakna. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dengan menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian, fleksibilitas. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian, pengembangan karakter. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Pemilihan pembelajaran, yaitu kurikulum merdeka dirancang untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan akibat pandemi COVID-19. Pandangan saya terkait implementasi kurikulum di Indonesia. Implementasi kurikulum di Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang terus mengalami perubahan sejak kemerdekaan hingga saat ini. Telah terjadi berbagai pergantian kurikulum masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda. Itu ada kurikulum nasional dan kurikulum tingkat sekolah. Kurikulum nasional merupakan kerangka acuan umum yang berbeda yang berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini memberikan pedoman umum tentang kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap jenjang pendidikan. Kurikulum tingkat sekolah. Kurikulum merupakan pengembangan lebih lanjut dari kurikulum nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sekolah. Sekolah memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan program pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan konteks yang setempat. Tantangan dalam implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain perubahan yang selalu sering, pergantian. Kemudian kurikulum yang telat sering terdapat membuat guru dan siswa kesulitan beradaptasi. Kemudian kurangnya kesiapan guru. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk menerapkan kurikulum baru. Sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana
pendidikan dapat menghambat pelaksanaan kurikulum, kesenjangan antar daerah, kualitas pendidik dan berbagai daerah masih belum merata, sehingga implementasi kurikulum juga tidak merata. Kemudian kurangnya partisipasi orang tua. Kurangnya pemahaman orang tua tentang kurikulum baru dapat menghambat keberhasilan implementasi. Kemudian biaya implementasi yang tinggi. Implementasi kurikulum baru seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar. Pandangan saya secara pribadi, saya melihat bahwa implementasi kurikulum di Indonesia perlu terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan kurikulum baru. Kemudian keterlibatan semua pihak. Selain guru, siswa dan orang tua juga perlu melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses implementasi kurikulum. Kemudian evaluasi yang berkelanjutan. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memilih menjauh mana keberhasilan implementasi kurikulum dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing daerah. Kesimpulan dari saya, perubahan kurikulum di Indonesia yang dinamis meski menghadapi tantangan seperti kesiapan guru dan kesenjangan fasilitas terus direnovasi seperti halnya kurikulum Merdeka yang menuntut dukungan dari semua pihak untuk mencapai tujuan mengembangkan kompetensi siswa dan relevan dengan tuntunan zaman. Adapun poin-poin utama dari ringkasan yang saya buat yaitu dinamika kurikulum. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan untuk menyesuaikan dengan tuntunan zaman dan kebutuhan siswa. Kemudian tantangan implementasi kurikulum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan guru, sarana, prasarana, dan kesenjangan antar daerah. Kemudian kurikulum Merdeka sebagai inovasi. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dengan memberikan fleksibilitas dan fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kemudian pentingnya dukungan semua pihak. Pada kesempatan kali ini, pembahasan mengenai kurikulum Merdeka yang saya bawakan. Sebelum saya akhiri, saya kasih reminder untuk kalian semua, yaitu pendidikan adalah investasi masa depan. Setiap upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan bangsa. Kurikulum Merdeka hadir sebagai salah satu langkah maju dalam mewujudkan pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Sekian pembahasan dari saya terkait kurikulum Merdeka. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.